Ular siluman terbesar di Indonesia, ular baru kelinting salah satunya. Mitos, legenda dan fakta sangat melekat di masyarakat Indonesia. Mitos yang masih sering didengar di masyarakat adalah mitos tentang siluman ular. Siluman ular sering menampakkan diri saat akan terjadi banjir. Salah satu siluman ular paling besar adalah siluman ular baru kelinting. Dikutip dari YouTube Esa Production, berikut siluman ular terkenal di Indonesia yang sering menampakkan diri. Number 1. Ular tangka lalu. Berada di Borneo, Kalimantan dengan panjang 12 meter dan kehebatannya bisa menirukan suara ayam, kambing bahkan suara rusa untuk mengelabuhi makhluk lain seperti manusia dan hewan. Ular ini biasa menokhuni pedalaman rimba di hutan Kalimantan. Pulau Kalimantan diyakini banyak ilmuwan antrozoologi masih memiliki hewan-hewan berukuran besar, salah satunya ular tangka laluk, yang merupakan ular langka bagi masyarakat Dayak. Seperti diketahui, tangka laluk lebih dikenal dengan sebutan Raja Piton atau memiliki nama latin Reticulated Piton. Tangka laluk menjadi legenda bagi suku Dayak dan masyarakat sekitar. Keberadaannya dianggap misterius sebab dikira sebagai makhluk astral oleh warga setempat karena wujudnya yang besar. Ular jenis ini juga diyakini sebagai Raja Rimba Hutan Belantara Kalimantan. Jika menelisik lebih ilmiah dari jenis ular ini, sebenarnya Raja Piton bukanlah ular terbesar di dunia. Rekor tersebut dipegang oleh anaconda raksasa bernama latin Enechmurinus dengan berat 250 kg sebagai ular terbesar di dunia. Hal tersebut terhitung berdasarkan perbandingan panjang dan beratnya. Spesies ini lebih dikenal sebagai anaconda hijau yang rata-rata panjangnya bisa mencapai 9 meter lebih. Predikat ular terpanjang di dunia ditempati oleh piton jenis ini. Number 2. Ular putih raksasa. Penghuni gua ular yang angker yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Panjangnya 23 meter dan besarnya sebesar orang dewasa, sampai saat ini masyarakat masih mempercayainya. Menguak mistisnya gua Istana Ular di NTT, terdapat ular putih raksasa sepanjang 23 meter dan ritual khusus saat mengunjunginya. Binatang jenis ular selain bisa menjadi hewan peliharaan namun juga bisa mengancam nyawa manusia. Keberadaan ular memang diperlukan untuk keseimbangan ekosistem, namun tak bisa dipungkiri jika keberadaannya membuat banyak orang merasa khawatir. Terlebih lagi, ular bisa hidup di semua habitat termasuk di pemukiman manusia. Binatang melata bisa menjadi ancaman karena ular memakan mangsanya bulat-bulat, ditambah adanya bisa yang bisa menyebabkan kematian. Di Indonesia sendiri banyak kasus ular yang menyerang manusia bahkan menelannya hidup-hidup. Seperti peristiwa seorang ibu rumah tangga yang dimangsa hidup-hidup ular piton di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Bahkan sebelum kejadian itu ada seorang laki-laki bernama Akbar bin Ramli, 25, juga dimangsa ular piton raksasa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Namun, sebelum kedua peristiwa itu ada cerita unik berbalut mistis mengenai ular yang datang dari Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Mabar, Nusa Tenggara Timur pada Maret tahun 2018 lalu. Semuanya dimulai ketika warga lokal dan turis asing memergoki seekor ular putih raksasa sepanjang 23 meter. Mereka menemukan ular tersebut di gua yang dinamai Istana Ular di Desa Galang. Number 3. Ular nabau. Penghuni sungai pedalaman Kalimantan terutama Sungai Mahakam. Panjangnya 50-80 meter dan besarnya sebesar drum, berwarna gelap dan berkepala naga. Merebaknya foto ular raksasa yang terlihat di Sungai Baleh, Sibu, Sarawak, bagian utara Kalimantan yang masuk wilayah Malaysia. Memicu pro dan kontra, sebagian menganggap gambar ular tersebut rekayasa belaka. Namun sebagian yakin ular raksasa tersebut memang ada, bahkan warga setempat di pinggir sungai tersebut meyakini ular tersebut mirip dengan ular legenda kuno yang dikenal sebagai nabau. Demikian seperti diberitakan Telegraph, Sabtu, tanggal 21 Februari tahun 2009. Dalam legenda masyarakat sekitar, nabau merupakan ular laut kuno yang bisa mengubah dirinya menjadi bentuk berbagai binatang. Menurut kepercayaan, siapapun yang melihat langsung ular tersebut bakal mendapat keberuntungan dan kekuatan hebat. Number 4. Ular Nyi Blorong. Nyai Blorong yang panjangnya 30-50 meter yang sering melihatnya adalah orang yang bersekutu dengannya. Nyi Blorong sendiri merupakan salah satu tokoh mistis yang sangat legendaris di cerita rakyat Jawa. Diceritakan bahwa Nyi Blorong dengan nama asli Nyimas Dewi Anggatri memiliki paras yang sangat cantik dengan jabatan Panglima tertinggi Kerajaan Pantai Selatan.
Dikisahkan bahwa sebenarnya Nyimas Dewi Anggatri pada awalnya adalah seorang manusia biasa yang tinggal di sebuah lingkungan kerajaan, masih di Jawa. Namun, Nyimas tersebut memiliki perwatakan yang sangat angkuh dan kejam sehingga hal tersebut bertentangan dengan kerajaan dan ia diusir dari lingkungannya. Nyimas yang berputus asa kemudian hendak bertapa dan mengasingkan diri di tengah hutan. Namun ketika ia berjalan ke hutan tersebut tak sengaja terjatuh ke sebuah lubang yang ternyata itu adalah portal antara kerajaan Nyi Roro Kidul dengan dunia nyata. Nyimas Dewi yang terjatuh dan masuk ke kerajaan itu lalu ditangkap dan diserahkan ke Nyi Roro Kidul untuk dieksekusi. Namun, karena Nyi Roro Kidul merasa kasihan setelah mendengar kisah dari Nyimas itu, sang ratu memutuskan untuk merawatnya dan memberikan kekuatan ular yang kemudian diberi nama baru yakni Nyi Blorong. Selain itu, ada juga versi yang mengatakan bahwa Nyi Blorong tak ada kaitannya dengan kerajaan pantai selatan. Blorong diyakini murni sebagai ratu siluman ular yang sering berbuat onar di pantai selatan. Oleh karena itu tak sedikit yang mengaitkan kejadian-kejadian aneh di sana dengan kisah Blorong. Number 5. Ular baru Klinting. Ular siluman baru Klinting terbesar di Indonesia panjangnya 12 km bahkan bisa melingkari Gunung Merapi merupakan ular terbesar di dunia. Bagaimana tidak saking besarnya baru Klinting bisa melingkari gunung berapi atas tangan dari orang sakti atas nama Ki Ageng Mangir, namun, tubuhnya tidak cukup untuk melingkarinya. Akhirnya ia menjulurkan lidahnya agar sampai ke ujung ekornya, bersamaan dengan itu Ki Ageng Mangir mengeluarkan keris dan memotong lidahnya, naga baru Klinting menjerit dan tubuhnya lenyap. Lidahnya menjelma menjadi sebuah tombak yang diberi nama Kiai Baru Klinting.